sahabat Mamiya, welcome back to Mamiya Daily Channel. Seperti biasa, Mamiya akan mempersembahkan video pembelajaran kali ini dengan judul penguat akhir atau final amplifier. Rangkaian penguat akhir pada sistem audio berfungsi sebagai penguat daya. Maka dari itu, penguat akhir juga disebut sebagai penguat daya. Rangkaian penguat daya terdiri dari penguat tegangan dan penguat arus. Dengan rumus AP sama dengan AI kali AV, di mana AP sama dengan penguat daya, AI adalah penguat arus, dan AV adalah penguat tegangan. Bagian penguat akhir pada sistem audio yaitu satu pengemudi atau driver berupa rangkaian penguat tegangan dengan penguatan yang besar. Pengaturan titik kerja penguat pada klasifikasi kelas A. Yang kedua, penguat arus berupa rangkaian penguat daya dengan penguatan yang tidak terlalu besar, bahkan penguatannya mendekati 1. 3. Agar mencapai efisiensi kerja yang besar, maka pengaturan kerjanya pada klasifikasi kelas AB mendekati kelas B. Rangkaian penguat daya dibuat kelas AB agar mencegah terjadinya cacat silang atau crossover distortion. Berikut adalah blok diagram rangkaian penguat akhir. Di sini ada input, di sini pengemudi atau driver, ini penguat daya atau power ampli, dan output. Prinsip kerja. Secara garis besar, rangkaian penguat akhir dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah prinsip kerja untuk penguat OCL kelas B. Rangkaian penguat OCL atau output condensator less termasuk rangkaian penguat push-pull complementer. Transistor Q2 dan Q3 membentuk rangkaian push-pull complementer. Sinyal output dihasilkan lewat pertemuan elektroda emitter pada transistor penguat push-pull Q2 dan Q3. Dengan demikian, penguat Q2 dan Q3 membentuk konfigurasi common collector yang menguatkannya mendekati 1. Output penguat akhir ini adalah tanpa kondensator output, berarti koplingnya adalah langsung. Oleh karena itu, disebut juga penguat DC atau DC amplifier. DC berarti direct coupling, artinya tegangan output harus tidak mengandung tegangan DC, atau VDC output sama dengan 0. Agar tegangan output sama dengan 0, maka syaratnya adalah transistor Q2 dan Q3 harus komplement, yaitu NPN dan PNP. Yang kedua, tegangan antara kolektor emitter VCE, Q2 dan Q3 sama besar. Yang ketiga, tegangan sumber DC plus VCC dan minus VCC harus sama besar. Transistor Q1 mewakili kerja penguat tegangan kelas A yang mempunyai penguatan yang besar. Pengaturan kelas dapat digambarkan sebagai berikut. Pada daerah kerja kelas A, semua gelombang yang diolah memerlukan arus IC. Walaupun tidak ada sinyal pada input, penguat transistor sudah menghantarkan arus. Sedangkan pada daerah kelas B, arus diperlukan saat setengah gelombang saja, karena saat sebelum ada sinyal belum ada aliran arus pada IC atau pada IC. Maka sering menimbulkan cacat silang atau crossover distortion.
Untuk itu, daerah kerjanya dirubah menjadi kelas AB. Pada kelas AB, sebelum diberi sinyal, arus IC sudah mengalir saat sinyal input sama dengan 0. Penguat kelas AB digunakan untuk menghilangkan cacat silang. Gambar berikut kelas AB ditunjukkan seperti di bawah ini. Kita lanjut pada pengatur nada atau tone control. Dalam sistem audio, bagian pengatur nada terletak di antara bagian pre-amplifier atau penguat depan dan final amplifier atau penguat akhir. Bagian pengatur nada berfungsi untuk mengatur nada rendah atau bass dan nada tinggi atau treble secara terpisah. Pada bagian pengatur nada bass menguatkan sinyal frekuensi rendah, sedangkan pada bagian nada treble menguatkan sinyal frekuensi tinggi. Kurva penguatan atau AV terhadap besarnya frekuensi yang dikuatkan dapat digambarkan menggunakan kurva sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Satu rangkaian pengatur nada dipasang sebelum rangkaian penguat. Secara garis besar, bagian pengatur nada mempunyai prinsip kerja sebagai berikut. Rangkaian pengatur nada dipasang sebelum rangkaian penguat. Penguatan rangkaian ditentukan oleh impedansi umpan balik atau Z2 dibagi dengan impedansi input atau Z1 dan dapat dihitung dengan rumus AV sama dengan Z1 per Z2, di mana AV adalah faktor penguatan, Z1 impedansi input, dan Z2 impedansi output. Pada pengaturan nada, baik bass atau treble pada posisi maksimum, maka impedansi input Z1 menjadi minimum. Maka penguatan pada posisi tersebut menjadi besar. Perhitungan penguatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan nada bass. Pada posisi maksimum, kondensator C1 dihubung singkat dengan potensiometer P1. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut. AV sama dengan R3 per R1. Pada posisi minimum, kondensator C2 dihubungkan singkat dengan potensio P1, maka rumus perhitungannya adalah R3 per R1 ditambah P1 kali XC1 per akar P1 kuadrat tambah XC kuadrat atau XC1 kuadrat. Oke. Yang kedua, pengaturan nada treble. Pada posisi maksimum, perhitungan penguatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. AV sama dengan R3 per XC3. Pada posisi minimum, perhitungan penguatan dapat dihitung dengan rumus AV sama dengan R3 per R1 tambah P1 XC1 per akar dari P2 kuadrat tambah XC1 kuadrat. Yang kedua, rangkaian pengatur nada dipasang setelah rangkaian penguat. Ini adalah penguat dan ini adalah rangkaian pengatur nada.
Rangkaian pengatur nada ini dipasang setelah rangkaian penguat. Pada saat posisi pengatur nada treble maksimum, maka frekuensi sinyal input dilimpahkan ke output melewati kondensator C1. Pada saat posisi pengatur nada bass maksimum, frekuensi sinyal input rendah dihambat C2. Rangkaian pengatur nada ada yang dilengkapi dengan rangkaian pengatur loudness, high filter, dan low filter. Pengatur loudness. Rangkaian loudness dipasang pada pengatur volume. Loudness atau kedalaman akan mempunyai efek pada posisi lebih dari setengah pengaturan volume, sebab pada posisi pengaturan volume minimum, sinyal dihambat oleh resistansi dari potensiometer pengatur volume. Lanjut. Pengatur high filter. Rangkaian high filter bekerja jika saklar ditekan. Pada posisi tersebut, kondensator C1 terhubung singkat. Frekuensi sinyal input yang tinggi langsung dihubungkan ke output. Pengatur low filter. Rangkaian low filter bekerja jika saklar ditekan. Pada posisi tersebut, kondensator C1 terhubung singkat, maka frekuensi sinyal input yang rendah langsung dihubungkan ke output. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.